Selamat malam pemirsa, kembali lagi bersama saya Ayunda Safitri dalam program Cakap-Cakap. Pemilihan Kepala Desa atau Pilkades serentak di Purwakarta yang sedianya digelar pada 25 Agustus silam ditunda menjadi 16 Oktober mendatang. Dampaknya dari rentang waktu 25 Agustus hingga 16 Oktober ada perubahan jumlah hak pilih. Penambahan ini terjadi karena dalam kurun waktu tersebut ada pemilih pemula yang memasuki usia 17 tahun saat 16 Oktober nanti. Di samping itu ada pula warga yang pindah atau datang ke Purwakarta. Para pemilih yang belum masuk dalam daftar pemilih tetap atau DPT harus diakomodir agar mereka bisa menyalurkan hak suaranya. Untuk itu pemerintah Kabupaten Purwakarta wajib melindunginya. Dalam peraturan Bupati atau Perbub tentang Pilkades serentak di Purwakarta, tidak disebutkan adanya perubahan jumlah DPT pada masa penundaan. Ini dipertegas dengan keluarnya surat edaran Sekretaris Daerah atau Sekda Purwakarta. Muhammad Iqbal Nur Hadi, salah seorang praktisi hukum, menilai Pilkades Purwakarta akan bermasalah dan cacat hukum jika warga yang memiliki hak pilih tak diakomodir. Perbu Purwakarta tentang tata cara Pilkades bisa batal demi hukum atau dibatalkan, baik sebagian atau seluruhnya. Untuk menyikapi hal tersebut, masyarakat bisa mengajukan pembatalan peraturan daerah ke Mahkamah Agung. Untuk mendiskusikan hal ini telah hadir di studio ada Pak Muhsin Junaedi, anggota Bapemperda DPRD Purwakarta. Selamat malam Pak Muhsin. Selamat malam. Oke, bagaimana Bapak kabarnya hari ini, sehat? Sehat, alhamdulillah. Sedang mendekatkan diri di masyarakat kebetulan. Oh, Masya Allah, oke. Oh iya, Bapak terkait dengan Bapak sebagai anggota Bapemperda atau di luar itu ya, mungkin masyarakat Purwakarta juga ingin tahu dan lebih mengenal Bapak gitu. Aktivitas Bapak hari ini apa sih Pak? Ya, seperti tadi di awal saya sedang mendekatkan diri dengan masyarakat karena di kantor sedang tidak ada kegiatan. Ada salah satu AKD Banggar sedang membahas APBD dan kami di Bapemperda sudah selesai urusan fasilitasi usulan Perda tahun ini. Di akhir tahun sudah masuk, sudah dibahas oleh Pansus. Dan kegiatannya nanti mulai bulan Oktober. Itu mendekatkan diri ke masyarakatnya gimana Pak? Ya dengan cara di rumah saja diam menunggu masyarakat yang bertamu, karena kan anggota Dewan DPRD Kabupaten itu hidupnya di masyarakat. Setiap hari pasti ada tamu yang datang. Gitu. Oke. Ini juga ada narasumber kedua kita, ada Pak Muhammad Iqbal Nur Hadi atau dipanggil Pak Iqbal, betul? Seorang praktisi hukum. Selamat malam Pak Iqbal. Malam juga. Oke, bagaimana Bapak kabarnya malam ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini mungkin sama seperti kepada Pak Muhsin tadi ya. Kami juga ingin tahu mungkin aktivitas Bapak hari ini apa aja Pak, kemana aja? Kebetulan kalau aktivitas hari ini tidak ada. Saya mengajar di salah satu perguruan tinggi Kabupaten Purwakarta, tapi kan sedang online ya. Iya, daring ya Pak ya? Sedang daring, jadi banyak nggak ada aktivitas, cenderung ada di Wanayasa saja di sana. Di Wanayasa, oke baik. Pak Iqbal, mungkin untuk memulai pembicaraan malam hari ini ya Pak ya, tentang Pilkades serentak di Purwakarta. Kita juga sudah tahu bahwa Pilkades serentak di Purwakarta ini ditunda dari 25 Agustus ya Pak menjadi 16 Oktober. Sebelumnya mungkin Bapak mengeluarkan statement bahwa penundaan tersebut berdampak secara hukum, utamanya yang berkaitan dengan adanya perubahan jumlah daftar pemilih tetap. Itu bisa dijelaskan mungkin Pak ke masyarakat? Ya begini, mungkin yang saya harus sampaikan adalah pertama bahwa setiap pejabat pemerintah atau pemangku kebijakan itu, setiap pelaksanaan kebijakan itu harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Sekecil apapun itu kalau dikeluarkan oleh pejabat pemerintah. Apalagi berkaitan dengan pemilihan kepala desa yang pertama kali mungkin serentak ya. Nah itu artinya setiap keputusan itu harus berdasarkan pada peraturan. Maka otomatis dengan adanya perubahan waktu Pilkades serentak itu, maka otomatis regulasi hukum pun harus ikut berubah. Karena kalau regulasi hukum tidak berubah, maka si pejabat yang membuat keputusan itu dia tidak punya dasar hukum gitu.
Begitu secara sederhananya. Secara sederhananya Ya. gitu ya Pak. Oke, baik. Nah sekarang sebelum kita berdiskusi tentang Pilkades ini, mungkin halayak ini belum banyak tahu tentang apa itu Bapemperda ya Pak ya. Ya. Berapa anggota Bapemperda dan apa tugas fungsinya mungkin. Nah mungkin Pak Musin ini bisa ceritakan Pak. Ya. Bapemperda ini salah satu dari 4 AKD yang ada di DPRD. Kalau di DPR pusat kan namanya Baleg, Badan Legislasi, Badan Legislatif. Kalau di DPRD provinsi dan kabupaten namanya Bapemperda, Badan Pembuatan Peraturan Daerah. Bapemperda ini adalah AKD yang dibuat berdasarkan rapat paripurna, terdiri dari sebagian anggota DPRD. Fungsinya sebagian besar lebih ke fasilitasi pembuatan perda, dimulai dari usulan rancangan peraturan daerah, pembahasan mana yang harus jadi prioritas dibahas, dan tentunya nanti pelaporan terkait kinerja yang sudah dilaksanakan. Oke. Untuk anggotanya sendiri Pak, khususnya di Purwakarta, kisaran berapa? 8 orang ada 8 orang anggota Bapemperda. Oh, 8 orang. Oke, baik. Nah, sekarang ingin ke Pak Iqbal. Bapak, apa yang seharusnya dilakukan Pemkab ya Pak ya? Dalam hal ini DPMD sebelum melaksanakan pemungutan suara dilaksanakan agar legalitas Pilkades Purwakarta ini bisa dipertanggungjawabkan Pak. Oke. Mungkin saya ceritakan dulu kenapa saya memberikan pernyataan pendapat di media, karena saya mendengar khususnya di wilayah saya bahwa dengan adanya tadi surat dari Sekretariat Daerah yang terakhir, di sana ada poin 2 yang mengatakan bahwa DPT tidak berubah. DPT itu tidak berubah. Poin 2 kalau tidak salah mengatakan demikian. Nah, itu berdasarkan kepada dari surat edaran Menteri Dalam Negeri yang poinnya juga mengatakan ditafsirkan oleh panitia masyarakat kebanyakan itu adalah bahwa DPT tidak berubah. Nah, makanya saya memberikan pernyataan itu. Kenapa? Karena harus dipahami bahwa begini, dalam ilmu hukum itu ada yang namanya regeling, ada yang namanya basechecking. Kalau regeling itu dia peraturan mengatur. Sedangkan kalau basechecking itu dia sifatnya keputusan. Nah, basechecking itu atau keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah itu dia harus berdasarkan kepada dasarnya regeling peraturan tadi. Nah, artinya apalagi surat edaran. Kalau surat edaran itu dia tidak berisi tentang norma hukum, dia hanya berisi pemberitahuan. Nah, masyarakat di bawah, kalangan bawah itu kebanyakan menafsirkan bahwa surat edaran itu menjadi dasar agar DPT itu tidak perlu diubah. Nah, berbahayanya ketika ada surat edaran dari pemerintah, dari DPMD ya, bahwa DPT tidak berubah. Nah, ini sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Bisa lihat di daerah-daerah lain, Pilkades itu ricuh. Urusan utamanya adalah soal DPT. Nah, di pernyataan saya yang pertama itu bahwa hak dipilih dan memilih itu adalah hak asasi manusia, hak konstitusional yang itu tidak boleh diganggu oleh pemerintah, termasuk oleh pemerintah daerah. Nah, itu jadi bagaimana yang harus dilakukan? Banyak hal sebenarnya yang harus diperbaiki dari peraturan ini, dari peraturan mengenai Pilkades di Kabupaten Purwakarta. Salah satu yang juga mesti dipahami bahwa di surat edaran itu sifatnya dia tidak mengatur tetapi hanya pemberitahuan. Bahkan surat edaran itu meskipun ada poin tahapan yang sudah dilakukan dengan adanya perubahan ini tidak berubah, itu tidak bisa ditafsirkan lantas DPT tidak berubah. Karena dalam peraturan Menteri Dalam Negerinya sekalipun bahwa yang dapat memilih itu hanya yang terdaftar di DPT. Kalaupun ada rentang waktu perubahan, entah tadi yang berusia 17 tahun atau yang pindah lalu menjadi penduduk, itu justru dalam peraturan dalam negeri harus diakomodir jadi DPT, kemudian dari DPS, DPT tambahan, kemudian jadi DPT. Kalau tidak ada di DPT tidak memilih, tidak bisa memilih. Kenapa? Karena kan banyak
pemilu serentak yang sudah dilaksanakan itu bermasalah di DPT. Jadi nggak bisa DPT itu sembarangan dibuat begitu saja. Konsekuensinya, kesimpulannya, ketika ada perubahan waktu, maka seluruh regulasinya dari mulai peraturan bupati semua harus ikut berubah. Kalau tidak diubah, berarti setiap pelaksanaannya itu adalah batal demi hukum dan bisa dibatalkan. Gitu. Oke, mohon maaf Bapak, mungkin bisa dikasih tahu juga untuk kami semua ya, untuk Perbuknya sendiri nomor berapa? Nah, Perbuknya itu nomor 79 tahun 2021. 79 Ya. tahun 2021. Kemudian ada perubahan kalau tidak salah nomor 165. 165 Tapi itu hanya berbicara mengenai kepala desa yang meninggal. Kepala desa yang Mengenai meninggal. kepala desa yang meninggal mungkin nanti lebih bisa dijelaskan oleh Kang Musin tentang perubahan itu. Di sana tidak berbicara soal daftar pemilih tetap. Tidak ada ya Pak Tidak ya? ada. Oke, berarti sekarang saya ingin tanyakan kepada Pak Muhsin. Oke, Bapak, salah satu tugas Bapemperda ini adalah melakukan pengkajian terhadap Perda. Bagaimana menurut Bapak ini tentang peraturan terkait Pelkades yang tadi juga disebutkan oleh Pak Iqbal ya Pak ya? Apakah sejauh ini perlu dilakukan pengkajian atau penyesuaian regulasi? Pelaksanaan Pilkades 2021 sudah diregulasi dengan Perda yang sudah dibahas oleh Pansus Desa pada saat itu. Untuk urusan teknis terkait pelaksanaan Pilkades, terus peraturan teknisnya, hal-hal lain yang sifatnya sangat teknis itu diatur di Perbuk. Itu masuk ke redaksi Perda, salah satu pasal di Perda Desa yang mengatur Pilkades. Nah, sekarang ketika pelaksanaan Pilkades tanggal 25 Agustus pun sebenarnya itu harus dipertanyakan kepastian hukumnya, karena yang jadi dasar penentuan waktu tanggal 25 Agustus adalah keputusan bupati, bukan Perbuk, gitu kan? Itu harus dipertanyakan kepastian hukumnya. Seharusnya kan idealnya termasuk penentuan waktu pelaksanaan Pilkades kan di Perbuk itu termuat semua. Apalagi sekarang setelah penundaan ada perubahan Kepbuk tentang pelaksanaan dari tanggal 25 sampai tanggal 25 jadi tanggal 16 Oktober. Lagi-lagi Kepbuk yang jadi dasarnya. Begitu. Itu kalau disesuaikan dengan penjelasan praktisi hukum yang hadir hari ini, berarti ada ketidakpastian norma hukum yang ada di penentuan keputusan waktu Pilkades. Belum lagi kalau dibahas nanti urusan hak-hak pemilih yang tidak terlindungi. Kesimpulannya, Perbuk ini harus disesuaikan, harus kalau perlu dirubah, dicabut, diganti, karena saya kira tidak, yang paling penting tidak melindungi hak-hak pemilih. Selanjutnya, tentang pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Purwakarta itu tidak merujuk ke Perbuk. Perbuk itu ya Pak ya? Betul. Apalagi kalau sekarang ditanya tentang surat edaran dari Setda, itu dasarnya apa? Dasar penentuan bahwa tidak ada perubahan DPT itu apa dasarnya? Apakah Perbuk? Apakah apa gitu kan? Begitu. Oke, baik. Oke, Bapak, kita tahan dulu, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Pemirsa, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami, kita lanjutkan. Pemirsa, sebelumnya kami juga sudah mengundang Bapak Jaya Pranolo selaku Kepala DPMD. Tapi sayangnya beliau tidak dapat hadir karena ada kegiatan dinas yang tidak dapat ditunda. Sehingga narasumber hari ini hanya ada Pak Muhsin dan juga Pak Iqbal. Oke, saya ingin lanjutkan dulu ke Pak Muhsin. Tadi sempat terdengar bahwa menurut Pak Muhsin itu tidak ada kepastian hukum, munculnya surat edaran juga tidak sesuai dengan aturan Perbuk ya Pak ya. Nah, apakah usulan-usulan tersebut juga sudah disampaikan oleh Bapak atau teman-teman dari Bapemperda
ke Pemda, Pak? Ya, begini, saya perjelas dulu tentang kepastian hukum tadi. Oke. Kenapa Perbup ini harus dipertanyakan? Pertama, tidak memuat tentang yang diamanatkan di Permendagri dan Perda bahwa peraturan teknis tentang Pilkades diatur di Perbup. Iya. Tapi salah satunya waktu malah diatur di Kepub. Terus kedua, tidak memuat tentang penundaan, kemungkinan penundaan pelaksanaan Pilkades itu kan tidak ada di Perbup. Oke. Nah, berarti saat ini Perbup tersebut tidak korelatif lagi dengan Pilkades yang akan dilaksanakan. Nah, usulan-usulan tentang itu sudah disampaikan ke pihak-pihak yang berwenang melalui teman-teman di DPRD, baik itu di Komisi 1 maupun komisi-komisi yang lain yang mengikuti dinamika ini. Tapi sampai hari ini memang tidak ada reaksi yang Belum ada tanggapannya. berarti tentang kemungkinan perubahan mekanisme ke depan begitu. Pelaksanaan mekanisme ke depan begitu. Oke, baik. Sekarang saya ingin ke Pak Iqbal. Pak Iqbal mendengar statement dari Pak Muhsin tadi ya, Pak ya. Juga memang belum adanya tanggapan dari pihak-pihak yang berwajib itu ya. Mungkin Bapak ada tanggapan Pak mendengar statement itu? Ya, makanya dalam hukum itu kita bisa dua melakukan. Pertama adalah tentunya dengan tanpa adanya dari masyarakat, pihak eksekutif dalam hal ini yang mengeluarkan Perbup itu tentu melihat realitas yang ada ya dilakukan perubahan. Atau kalaupun tidak, tentu kita lewat wakil rakyat di DPRD mengajukan saran, nanti kan bisa ada pembahasan dan lain sebagainya. Dan ternyata tadi dibahas itu sudah ada tapi belum ada respon. Nah, saya juga ingin menyampaikan begini bahwa dengan adanya keadaan seperti ini, maka kalimat saya selalu dibatalkan atau batal demi hukum. Dalam istilah hukum itu punya dua konsekuensi berbeda antara batal demi hukum dengan dibatalkan ya. Kalau batal demi hukum itu berarti dia dipaksa oleh hukum untuk batal. Makanya proses yang sebelumnya ada kemungkinan pidana. Saya ambil contoh begini misalkan, orang melakukan jual beli, lalu jual belinya itu adalah jual beli narkoba. Ketika belum terjadi atau sudah terjadi jual beli narkoba, maka batal, misalkan jual belinya nggak jadi. Tapi kan proses dari awal sampai akhir itu batal demi hukum ada konsekuensi hukum. Orang itu ditangkap kan meskipun jual beli tidak terjadi. Kalau dibatalkan itu dianggap tidak pernah ada. Nah, dua-duanya punya potensi Pilkades itu batal demi hukum atau dibatalkan karena Perda itu tidak mengakomodir DPT. Kenapa? Dibatalkan pertama karena ada kemungkinan bisa tindak pidana menghilangkan hak orang dari mulai panitia di tingkat desa sampai di tingkat kabupaten sampai bupati. Bisa batal demi hukum. Bisa dibatalkan, dianggap tidak pernah ada. Artinya proses itu tidak ada payung hukumnya. Kan begitu? Tidak ada payung hukumnya. Maka otomatis nanti keputusan bupati yang melantik kepala desa yang menang itu rentan akan ada gugatan. Rentan adanya gugatan. Apalagi kalau perbedaannya kita lihat di daerah-daerah lain ributkan soal DPT ya. Beda 5 atau 6 suara. Ternyata ada 10 orang yang tidak masuk dalam DPT. Otomatis kan harus diulang. Nah, ini potensi-potensi itu yang cukup berbahaya bagi legitimasi Pilkades serentak kita. Gitu. Pak Muhsin, Bapak setuju nggak dengan statement yang dikeluarkan oleh Pak Iqbal? Bahwa kalau setuju memang setuju, tapi saya ngeri sebenarnya. Ngerinya kenapa ini Pak? Ya, kita dari awal sudah melaksanakan tahapan yang tidak ada regulasi hukumnya sebenarnya. Ya, seperti yang tadi saya jelaskan, ini tentang penentuan waktu saja kan diaturnya oleh Kepub, bukan oleh Perbup, seperti yang diamanatkan oleh Perda dan Permendagri. Selanjutnya, ada aktivitas-aktivitas penyelenggara di kabupaten yang justru malah menimbulkan masalah dengan keluarnya surat edaran yang dianggap regulasi hukum. Itu bisa memperumit suasana, apalagi kalau ini terus dilanjutkan sampai ke tahapan pelaksanaan Pilkades. Bisa dibayangkan nanti pertama, sejarah menyatakan bahwa Purwakarta melaksanakan Pilkades serentak yang cacat hukum dari awal. Terus kedua,
pembelajaran kepada generasi. Kalau ini dibiarkan, apa yang nanti dipahami oleh generasi kita selanjutnya tentang pelaksanaan demokrasi dan supremasi hukum di Kabupaten Purwakarta. Iya. Oke, Gi. Sekarang saya ingin tanyakan ke Pak Iqbal. Bapak sesuai dengan beberapa statement yang sudah dibahas pada segmen satu tadi juga ya, tentang keharusan merubah peraturan bupati itu ya untuk tata cara pilkades. Nah, jika DPMD ini akan melakukan perubahan terhadap Perbup nomor 79 tahun 2021 ini, akan memiliki cukup waktu, Pak. Mengingat kita cuma punya waktu sekitar setengah bulan sebelum pemungutan suara itu dilaksanakan. Itu gimana, Pak? Ya, harusnya kan itu dari awal dilaksanakan. Makanya saya ini udah harus termasuk sekarang kan kita bahas itu adalah, nah pertanyaannya karena waktu yang mepet itu lantas kita akan paksakan pelaksanaan di 16 Oktober gitu. Nah ini kan harus dikaji ulang apakah memang perubahan itu kalau cukup waktu harus diubah lagi perubahan waktu pilkadesnya. Kalau memang itu untuk legitimasi pilkades, ya kita harus laksanakan. Karena kalau tidak legitimate, artinya ini berbahaya, rentan terhadap gugatan. Kalaupun nanti ini akan jadi sejarah bahwa pilkades kita itu ada kecacatan hukum dalam prosesnya, kan itu. Jadi mau tidak mau, kalau memang ini bukan pasti ya, tapi kalau memang konsekuensinya demi menjaga DPT itu harus dilaksanakan pengunduran waktu lagi, yang itu. Apalagi kan ini dikeluarkan oleh keputusan bupati seperti tadi dibahas. Setiap keputusan pejabat pemerintah itu harus ada dasar hukumnya. Kalau tidak ada, berarti itu pelanggaran. Itu pelanggaran, dan itu nanti bisa digugat. Akan banyak kades yang melakukan gugatan nantinya di PT UN terhadap hasil dari keputusan bupati kalau seandainya melantik karena dianggap prosesnya tidak legitimate. Ya. Ya. Oke, ini Pak Muhsin setuju nggak Bapak? Tadi katanya kalau misalkan lebih baik itu diundur waktunya. Kalau saya kan masuk di unsur pemerintahan kabupaten, banyak pertimbangan terkait mundur atau tidaknya pelaksanaan pilkades. Cuma beginilah, tentang hal-hal yang dibahas ini, prinsipnya begini, ini kan urusannya urusan hukum. Apapun nanti yang dilaksanakan, konsekuensinya konsekuensi hukum. Apalagi ini potensi gugatan dari banyak pihaknya kan sangat besar, melibatkan masyarakat yang banyak juga. Jadi saran saya ke eksekutif yang berwenang sebagai penyelenggara pilkades, buatlah kebijakan yang benar-benar bijak, jadi solusi dalam persoalan ini, gitu sih. Lebih ke sana. Lebih ke sana ya, Pak ya. Jadi menurut Bapak, apakah idealnya diundur atau tidak? Ya kalau misalkan nanti ketika ini harus ada penyesuaian terhadap demi hukum tadi, dan mau tidak mau kita harus mundur dari konsekuensi itu, penyesuaian itu, ya kita harus menerima. Harus menerima ya, Pak. Betul. Oke, jika kalau misalkan pelaksanaannya itu dimundur, ada prosesnya lagi nggak, Pak? Ya makanya saya bilang ini kan perbubnya harus dipastikan dulu perbubnya terkait dua hal tadi ya. Kenapa perbub ini harus dipastikan? Sekarang lebih ke merujuk ke Permendagri lah. Permendagrinya bagaimana? Ketika situasinya seperti ini, tahapannya harus seperti apa? Karena ketika sekarang sudah acak-acakan, saya kira acak-acakan dalam situasi pelaksanaan pilkades kan diatur oleh surat edaran, terus ada keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan pemerintah kabupaten yang sepertinya tidak merujuk ke regulasi yang ada. Jadi kembalikan sajalah ke regulasi yang memang sepatutnya begitu. Sepatutnya ya, Pak ya. Ini Pak Iqbal, saya ingin tanya lagi. Kalau misalkan nih tidak adanya dari pihak pemerintah juga tidak adanya pengunduran, ada langkah terbaik lain nggak untuk mengatasi hal ini? Kalau seandainya tidak ada pengunduran dilaksanakan sebagaimana mestinya, ya nanti kita lihat saja. Tapi ada potensi rawan gugatan hasilnya nanti. Rawan gugatan hasilnya. Itu saja sih sebenarnya. Lebih ke sana ya, Pak ya? Ya, karena kan yang memutuskan itu nanti pengadilan. Bagi pengadilan apakah
keputusan nanti lantik atau hasil dari itu kan pengadilan. Ini kan hanya bicara potensi kalau seandainya dilanjutkan ada celah-celah kecacatan atau proses hukum yang bermasalah gitu dari sampai pada pelaksanaan itu potensinya begitu. Alangkah lebih baiknya kalau kita hindari potensi itu gitu. Iya, lebih ke situ ya Pak ya. Iya. Oke, Pak Muhsin, kan tadi juga sudah dijelaskan ya bahwa dari pihak Bapemperda juga sudah memberikan usulan kepada Pemda ya Pak ya terkait dengan regulasi. Nah, jika misalkan tidak ada tanggapan terus menerus dan dianggap bahwa mungkin dari pihaknya juga tidak ada usulan yang diberikan tanggapannya. Ini berarti pelaksanaan Pilkades serentak masih mengacu pada peraturan bupati sebelumnya dan surat edaran Sekda, Pak. Bukan Perbup sebelumnya ya, lebih ke surat edaran dan keputusan bupati. Lebih ke surat edaran dari Sekda dan keputusan bupati yang sudah direvisi ketika tanggal 16 dilaksanakan. Dan sepertinya kalau melihat reaksi hari ini, saya pernah konfirmasi ke beberapa penyelenggara di desa-desa, tidak ada reaksi yang mengarah ke perubahan pelaksanaan, perubahan tahapan, tidak ada sepertinya. Malahan tadi informasi yang terbaru, panitia diinstruksikan untuk lebih tegas dalam tahapan yang dilaksanakan, tidak menyentuh ke bagaimana seharusnya ke depan supaya kita bisa sesuai dengan regulasi hukum yang ada. Gitu. Oke, nih sekarang ke Pak Iqbal, Pak. Jika misalkan ya Pilkades itu tetap dilaksanakan dengan merujuk pada DPT yang lama tanpa ada penyesuaian regulasi. Menurut Bapak, tadi kan dikatakan bahwa berarti Pilkades ini bisa dikatakan cacat hukum ya Pak ya. Terus kalau misalkan selain daripada adanya gugatan, adakah konsekuensi lainnya Pak? Ada, selain gugatan dari calon yang dirugikan dengan proses itu adalah berpotensi pidana bagi penyelenggara dari tingkat desa sampai pada tingkat kabupaten karena telah diduga menghilangkan hak pilih orang. Nah, mengenai hak pilih ini saya sudah bahas sebelumnya, itu adalah hak konstitusional dilindungi oleh Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Dan jelas di Undang-Undang Desa yang jadi regulasinya kan dibahas juga di Undang-Undang Desa tentang Pilkades, di sana bahwa soal pemilih itu, karena ini kan DPT itu problem nasional. Dan itu apalagi di tingkat lokal desa, apalagi ini serentak, di sana kan sangat dijaga bahwa yang milih itu hanya yang terdaftar di DPT. Jadi harus benar-benar rapi soal DPT itu. Nah, berbahayanya adalah banyak di tingkat desa yang mohon maaf berbeda sumber daya manusia menafsirkan bahwa DPT itu tidak perlu diubah katanya karena merujuk pada surat tadi yang dikeluarkan oleh Sekretariat Daerah. Itu ya. DPT tidak berubah gitu. Karena dari apa? Dari surat edaran. Padahal surat edaran itu tidak menyatakan DPT tidak berubah, hanya tahapan, tidak mengubah tahapan yang sebelumnya. Tidak membatalkan. Ya, tidak membatalkan tahap yang sebelumnya. Tapi tidak lantas DPT juga tidak berubah, karena DPT itu dilindungi undang-undang. DPT itu dilindungi undang-undang, tidak lantas begitu tafsirannya. Dan kalaupun surat edaran itu justru dalam peraturan Menteri Dalam Negeri dijelaskan bahwa soal DPT itu detail bagaimana prosesnya menjadi DPT. Itu dalam rangka apa? Melindungi hak konstitusional untuk memilih. Oke, kalau begitu Pak Muhsin dan juga Pak Iqbal, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa, kita akan lanjutkan sesaat lagi. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita lanjutkan Pak Muhsin. Bapak, kita tahu ya berdasarkan mungkin tadi beberapa statement yang saya dengar dari Bapak, yang kita tahu itu Dewan itu bagian dari pemerintah. Tapi dalam hal Pilkades yang ditunda ini kelihatannya tidak sinkron Pak antara lembaga eksekutif dan juga legislatif dalam menyikapi Pilkades ini. Nah, imbasnya itu dikhawatirkan masyarakat bingung menilai di lembaga sendiri kok tidak ada keserasian. Nah, itu menurut Bapak gimana Pak? Harus diketahui ada pemerintah, ada pemerintahan. Kalau pemerintah eksekutif
Kalau pemerintahan unsurnya ya kami di legislatif dan pemerintah daerah di eksekutif. Dua unsur ini memiliki fungsi masing-masing. Tentang Pilkades, sebenarnya yang harus dibesarkan itu isunya bukan ketidaksinkronannya, tapi bentuk kami dalam melaksanakan fungsi controlling terhadap pelaksanaan kebijakan yang dilaksanakan oleh eksekutif, gitu ya. Urusan Pilkades ini kami di legislatif kan sudah menyelesaikan tugas kami dalam menyusun perda, membuat perda yang menjadi regulasi hukum lokal untuk pelaksanaan Pilkades. Tinggal nanti hal-hal teknis terkait Pilkades ini diatur di Perbuk, titik itu ya. Dan ternyata dalam ranah pelaksanaan ada action tertentu yang dirasa tidak merujuk kepada regulasi yang sebenarnya, dan tugas kami untuk mengawasi kondisi tersebut. Tentunya untuk dikembalikan ke yang seharusnya, begitu. Jadi ini bentuk pengawasan saja sebenarnya. Pengawasan ya Pak ya. Oke, mungkin Pak Iqbal mendengar statement dari Pak Muhsin tadi ya, sesuai dengan pertanyaannya saya. Nah, menurut Bapak itu gimana Pak, tanggapan Bapak? Ya justru kalau DPRD dengan eksekutif itu sinkron, itu berbahaya bagi keseimbangan pemerintahan kita. Justru harusnya yang selama ini katanya sinkron harus ada, karena tadi punya fungsi yang berbeda kan. Justru harusnya DPRD itu jadi wakil masyarakat yang memantau atau setidak-tidaknya dia menjadi penyeimbang di pemerintahan gitu. Makanya saya dan hukum sudah berkaitan Pilkades ini ya, hukum sudah memberi ruang. Kalau memang ternyata tidak ada respon di eksekutif, satu-satunya jalur ya kita datang ke DPRD sebagai wakil dari masyarakat. Justru dengan bukan tidak sinkron atau tidak harmonis ya, tapi memang ya harus begitu, ada keseimbangan dalam pengelolaan pemerintahan gitu. Gitu ya. Ini Pak Muhsin, kalau misalkan sinkron atau tidak sinkronnya ini menurut Bapak setuju nggak dengan pernyataan dari Pak Iqbal tadi, bahwa kalau misalnya legislatif dan juga eksekutif ya baiknya tidak sinkron gitu? Ya, untuk urusan yang baik ya kita pasti dukung eksekutif. Kalau pengertian itu disebut sinkron, ya memang seharusnya kita mendukung hal yang positif demi kesejahteraan masyarakat. Tapi kalau misalkan ada hal yang dirasa merugikan masyarakat, mengganggu hak-hak masyarakat, tidak berpihak kepada masyarakat, ya kami sebagai keterwakilan dari masyarakat harus berusaha untuk bagaimana caranya itu tidak terjadi, begitu. Kalau misalkan kami sinkron dalam urusan itu, dalam urusan-urusan yang tidak baik bagi masyarakat, ya itu yang disebut posisi kami sebagai penyeimbang bagi eksekutif, begitu mungkin. Oke, tapi kalau misalkan nih masyarakat itu menilai bahwa adanya tidak sinkron nih dari legislatif dan juga eksekutif. Ini dari Bapak sendiri, bagaimana Bapak memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa ketidaksinkronan ini wajar gitu? Ya makanya acara-acara seperti ini harus diperbanyak sebenarnya sebagai media sosialisasi kebijakan pemerintah. Kesinkronan atau ketidaksinkronan legislatif dan eksekutif tentunya tergantung dari apa masalahnya, kan begitu. Untuk hal apa kami sinkron dengan eksekutif, untuk masalah apa kami tidak sinkron dengan eksekutif. Kalau untuk masalah Pilkades ini kan sudah jelas, regulasi hukumnya jelas, terus di tataran teknis aksi-aksi dari eksekutif dalam hal ini lebih khusus penyelenggara kan jelas. Apa yang kalau misalkan ini dianggap pelanggarannya jelas. Jadi ini bukan bentuk ketidaksinkronan kami, ini bentuk kami dalam mensosialisasikan apa yang sebenarnya, mensosialisasikan yang harus diketahui oleh masyarakat terkait dengan hak mereka. Kalaupun misalkan sosialisasi kami ini mengganggu ranah-ranah tertentu yang sudah dipastikan oleh eksekutif, ya kembalikan saja ke hukum gitu. Jadi mudah-mudahan dengan dijelaskannya situasi ini, dijelaskannya persoalan ini,
justru masyarakat jadi makin bijak, Makin makin bijak, cerdas dalam menyikapi persoalan, khususnya persoalan pilkades, begitu. Oke, Pak Iqbal, kembali lagi saya ingin tanyakan mungkin terkait dengan ketidaksinkronan, kan tadi Bapak lebih setujunya bahwa legislatif dan juga eksekutif itu tidak sinkron ya Pak ya, karena salah satu juga harus pro rakyat gitu ya. Oke, ini mungkin Bapak juga bisa jelaskan kepada masyarakat, khususnya masyarakat Purwasuka. Nah, bagaimana itu cara memberikan pemahaman bahwa ketidaksinkronan ini wajar? Mungkin tadi Pak Muhsin juga sudah menjelaskan versi dari Dewannya, mungkin dari Bapak selaku praktisi hukum. Ya, mungkin yang masih berkaitan dengan pilkades ini ya, bahwa kan begini, hari ini di masyarakat, terutama di panitia pilkades ini kan beredar soal ada, saya mah ikutnya ke surat edaran dari BPMD ya, BPMD kalau nggak salah, BPMD. Saya ikutnya ke Perda, itu kan ada sesuatu yang kurang baik bagi penyelenggaraan pemerintah daerah kita. Ini kan kurang baik. Nah, justru maka kita harus alihkan ini kepada, tadi saya setuju, berarti kita harus alihkan kepada yang sesuai dengan aturan hukum. Nah, ini kan ada sesuatu yang agak janggal ketika dari panitia itu, saya mah yang penting mau ikut ini, mau ikut itu. Di masyarakat pun sebenarnya ada nalar bahwa DPT itu sudah ada yang paham, DPT itu harus berubah. Ini lalu persoalannya termasuk soal anggaran. Dengan juga ada perpanjangan ini, anggaran harus berubah dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa, hanya sebatas berbicara seperti itu. Ya karena memang peran dari DPRD mungkin harus lebih dihitungkan lagi sebagai saluran dari rakyat atau dari masyarakat Purwakarta khususnya untuk bisa menyalurkan aspirasinya berkaitan dengan hal lain, terutama untuk mengenai hal ini. Kalau seandainya DPRD sebagai salurannya sudah tidak lagi bisa mengakomodir itu, maka satu-satunya jalan adalah gugatan Perbub itu tadi ke Mahkamah Agung. Langsung ke Mahkamah Agung. Oke. Nah, sekarang saya ingin tanyakan Bapak kepada Pak Muhsin. Bapak dari dari Bapak Perda sendiri kan sudah memberikan usulan ya Pak, ini balik lagi ke Pilkades, sudah memberikan usulan terkait dengan harus adanya regulasi. Nah, terkait dengan apakah DPRD ini melalui Bapak Perda sudah menyampaikan wacana ini kepada DPMD langsung Pak? Begini ya, saya perjelas. Fungsi controlling kami terkait pelaksanaan Pilkades ini, terkait persoalan yang terjadi di sekitar Pilkades ini, sudah disampaikan ke Kepala Dinas DPMD ya. Itu tidak melalui AKD Bapemperda sebenarnya, tapi melalui komisi yang membidangi DPMD, yaitu Komisi 1. Jadi urusan ini sudah sangat sering diingatkan oleh teman-teman dari Komisi 1 tentang adanya ketidaksesuaian pelaksanaan tahapan Pilkades dengan regulasi yang ada. Dan kami kira itu cukup karena DPMD itu kan masuk ke leading sektor Komisi 1. Memang yang lebih bertanggung jawab untuk respon terhadap persoalan ini adalah teman-teman Komisi 1, dan itu sudah dilaksanakan. Nah, saya posisi di Bapemperda mengkritisi urusan kenapa kejelasan ketidaksesuaian dengan regulasi ini kan luar biasa jelas. Tapi bagaimana prosesnya sampai hari ini, progresnya, apakah memang ada pembenahan, ada perbaikan, atau ada wacana untuk berdiskusi dengan DPRD, kan belum. Gitu. Karena kan mekanisme ketika nanti Perbuk atau Perda ini dibatalkan, dicabut, kan mekanismenya ke DPRD ya, betul Pak Iqbal ya? Di Undang-Undang nomor 12 2011. Itu kan belum. Ini kan waktu sudah mepet juga. Begitu. Jadi sepertinya pihak eksekutif khususnya penyelenggara sudah sangat tahu dan banyak yang mengingatkan. Selain dari Bapemperda, Komisi 1, banyak yang mengingatkan. Banyak yang mengingatkan ya Pak ya. Oke. Sekarang saya ingin ke Pak Iqbal. Bapak yang menyuarakan tentang Pilkades juga ya Pak ya. Apakah Bapak menyuarakan langsung kepada DPMD sendiri? Kalau ke DPMD saya belum.
Dan itu makanya saya hanya punya 2 saluran waktu itu. Kalau ini kan sebenarnya baru lewat media, dan hari ini mungkin baru obrolan, artinya belum ada langkah yang konkret untuk melaksanakan itu. Nah, mudah-mudahan nanti setelah ini apakah ada masyarakat yang nanti datang ke DPRD, atau mungkin nanti bisa jadi dilakukan gugatan secara langsung terhadap Perbup itu ke Mahkamah Agung gitu. Itu nanti mungkin akan kita laksanakan nanti ya Pak ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari saya, apa saran Anda kepada DPMD dan juga Pemkab Kabupaten Purwakarta Pak terkait dengan hal ini? Dan kalau untuk ke DPMD terkait surat edaran yang mengatakan bahwa DPT itu tidak berubah, itu jelas-jelas keliru dan harus diperbaiki atau diralat. Itu pertama. Yang kedua adalah ke pemerintahan yang berkaitan eksekutif dengan Perbup ini, mau tidak mau harus direspon, harus diubah karena banyak hal. Satu lagi tadi saya ketinggalan berkaitan dengan hak pilih TNI Polri yang pensiun. Saya sudah lihat beberapa perda di beberapa wilayah mencantumkan itu secara jelas gitu. Jadi banyak hal lah yang di Perbup ini harus diubah selain urusan DPT tadi gitu. Makanya saya saran ke pemerintahan dalam hal ini eksekutif juga legislatif untuk segera melakukan penyesuaian regulasi agar tahapan ini nanti tidak bermasalah di kemudian hari. Oke, mungkin pertanyaan yang sama juga kepada Pak Muhsin. Mungkin Bapak juga ada saran khusus untuk kepada DPMD dan juga Pemkab Kabupaten Purwakarta. Sebelum apalagi ke saran, dengan usulan-usulan yang belum ada tanggapannya ya Pak ya. Sebelum ke saran begini, harus dikonfirmasi tentang bagaimana paradigma hukum yang dipegang, dijalankan oleh penyelenggara Pilkades ini terkait adanya ketidaksesuaian dengan regulasi hukum. Itu paradigmanya seperti apa sebenarnya yang dibuat atau yang dipegang? Karena banyak pihak yang tidak sinkron pemahamannya tentang paradigma hukum ini, dan kalau memang ada kejelasan hukum yang tidak diketahui oleh banyak pihak, ya tolong dijelaskan begitu. Selanjutnya terkait dengan, saya lebih ke perlindungan terhadap hak pemilih, karena memang itu bagian dari tugas utama kami sebagai wakil dari rakyat, wakil dari masyarakat. Jangan main-main tentang hak pemilih, karena itu kan regulasinya jelas, undang-undang hak asasi manusia internasional bahkan bisa dikejar sampai ke sana. Jadi KPU saja, urusan KPU ya, KPU itu kan komisi yang lingkupnya nasional, itu sangat leluasa, sangat luar biasa, sangat melindungi terhadap hak pemilih. Ini mohon maaf tidak mengecilkan Pilkades, karena panitianya kita sendiri kan, kita juga, masa sih serumit itu begitu. Terima kasih. Baik, mungkin terakhir closing statement dari Pak Iqbal dan juga dilanjutkan oleh Pak Muhsin. Ya, mungkin berkaitan dengan Pilkades ini yang kita akan laksanakan, harapan saya kepada pemerintah eksekutif maupun legislatif harus segera dilakukan penyesuaian regulasi, baik itu dari Perbup, dari tahapan yang dilaksanakan di tingkat desa, karena bagaimanapun bahwa ini adalah pesta demokrasi salah satu yang terbesar di Purwakarta, dan nanti yang terpilih itu kelegitimasiannya sangat penting, dan ini hampir satu kabupaten. Arah dari kebijakan nanti desa ke depan itu seperti apa tergantung dari bagaimana pemilihan itu hari ini, dan agar tidak terjadi kesalahpahaman atau tidak terjadi di masyarakat itu tentang ketidakjelasan bagaimana soal DPT ini, saya harap pihak-pihak yang lebih kompeten dan yang pemangku kebijakan itu agar segera untuk melakukan penyesuaian peraturannya. Baik, dilanjutkan ke Pak Muhsin. Kembalikan sajalah ke regulasi hukum yang lebih tinggi dulu. Selanjutnya sesuaikan dengan kebutuhan kita terkait dengan Pilkades ini. Pikirkan juga
dampaknya tadi yang sudah dibahas termasuk sampai ke gugatan jika tahapan Pilkades ini terus dilanjut tanpa ada perubahan, khususnya tentang perlindungan terhadap hak pemilih. Oke, baik Pak Muhsin, hatur nuhun sudah datang, Pak Iqbal juga terima kasih banyak sudah datang di studio Cakap-Cakap malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa kembali lagi ya Pak ya, bertemu lagi dalam keadaan sehat walafiat dalam episode-episode selanjutnya. Baik pemirsa, terima kasih banyak. Rupanya program Cakap-Cakap pada malam hari telah selesai. Kami dan juga segenap kru mohon pamit undur diri. Terima kasih banyak atas perhatian dan kerjasamanya. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan selalu menggunakan masker. Kami pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Cipta TV selalu di hati.